Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya belum nanya kabar ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kelas 12 ini selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran, dan ini menyebabkan saya selalu merindukan kalian. Kenapa? Karena kalian ini ketika memulai pembelajaran bisa dikatakan prosesi pembelajaran ini sangat aman, nyaman, damai, dan ini tidak hanya saya yang merasakan hal ini. Setelah saya ngobrol dengan guru-guru yang lain juga, ternyata kelas 12 IPA itu sangat enak ketika melaksanakan pembelajaran. Tepuk tangan dulu untuk kita. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Coba Aini Salsabila Hadir. Agus Wahyudi hadir. Ahmad Sopari, Aini Siti Latifah, Ainu Hadir. Asep Syihapudin, Dini Aprilia, Hadir. Eva Anggraeni, Gita Widuri, Hadir. M Hadi Rahmatullah, Resti Andini, Eni Nur Sabta, Siti Rohimah, hadir semua ya. Alhamdulillah kelas 12 IPA ini tidak pernah bolong dalam kehadirannya, dan ini harus dipertahankan ya. Baik, kita masuk ke pembelajaran. Kita melanjutkan materi yang kemarin terkait perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam Di Indonesia. Nah, sebelumnya ketika kita ingin mengetahui prosesi islamisasi di suatu negara, di suatu daerah, kita harus mengetahui secara letak geografisnya dulu. Secara letak geografi. Ya, memang di pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini saling berketerkaitan dengan materi-materi yang lain. Seperti halnya kita belajar geografi, kita akan belajar juga mengenai ekonomi, kita akan belajar terkait budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini keterkaitan pelajaran saya dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Walaupun di IPA itu tidak belajar geografi, karena geografi ada di IPS. Di sejarah kebudayaan Islam kita belajar ini. Secara letak geografi Indonesia, kalau kita kasih gambaran seperti ini peta Indonesia. Ini apa? Indonesia. Wah. Ini Pulau Sumatera. Ini Pulau Jawa. Ini Pulau Kalimantan. Kalimantan. Ini Sulawesi. Ambil ada seperti ini lah ya. Di sini ada Papua. Nah, secara letak geografis Indonesia ini terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Pasifik.
politik. Nah, secara derajat lintang Indonesia ini terletak di antara 5 derajat lintang utara. Kalau kita lihat secara peta, lintang itu seperti ini. Kalau lihat di peta bola dunia itu akan ada garis-garis seperti ini. Dan ini disebut garis lintang. Kemudian ada garis bujur. Garis bujur ini seperti ini. Nah, Indonesia berada pada 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Iklim tropis dengan curah hujan tinggi, dan Indonesia memiliki lautan yang cukup luas daripada daratannya. Nah, kenapa kita harus belajar geografi? Harus belajar geografi terlebih dahulu. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Apa hubungannya belajar geografi dengan masuknya Islam ke Indonesia? Oke, baik. Pertanyaan yang cukup menarik. Tadi, kenapa kita belajar geografi? Dan terus apa hubungannya kita belajar geografi dengan masuknya Islam di Indonesia? Nah, karena betul ini sangat keterkaitan ketika belajar geografi. Karena apa? Karena ketika kita melihat secara letak geografis Indonesia ini yang mempunyai lautan yang cukup luas, dan posisi Indonesia ini adalah penghubung jalur perekonomian baik bagi masyarakat Nusantara itu sendiri maupun dengan orang-orang di luar negeri. Jadi posisi Indonesia ini adalah jalur penghubung perdagangan antara negara-negara yang ada di Asia, terutama Cina dan India, yang singgah di Indonesia. Berbagai macam kalangan, berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang, dan bahkan berbagai macam agama. Nah, Islam masuk di Indonesia ini dengan jalur perdagangan. Artinya banyak orang-orang di luar sana yang bernotabene agama Islam itu masuk ke wilayah Indonesia dengan alasan mereka singgah di Indonesia, dan mereka menyebarluaskan juga ideologi, menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Islam, terutama yang dibawakan dengan Wali Songo. Nah, di sini supaya ada gambaran ke depannya, ya, supaya ada gambaran kenapa kita harus belajar geografi, karena berbicara sejarah ini sangat ada keterkaitannya dengan pelajaran geografi. Lalu kemudian masalah keyakinan. Posisi Indonesia dahulu sebelum datangnya Islam, Indonesia ini sudah dengan berbagai macam keyakinan. Ada yang percaya dengan dewa-dewa, ada yang percaya dengan roh-roh, ada yang percaya dengan patung-patung atau istilah lain berhala. Ya. Nah, kalau berbicara segi politik, ini haruskan keyakinan, ya. Keyakinan bahwasanya Indonesia sudah memiliki keyakinan sebelum datangnya Islam. Itu orang-orang Indonesia dulu sebelum masuknya Islam atau pra-Islam. Keyakinan, lalu kemudian dari bidang politik. Nah, dari bidang politik Indonesia juga dulu sebelum datangnya Islam, Indonesia, masyarakat Nusantara sudah mengenal yang namanya politik, dan ini dibuktikan dengan artefak-artefak, dibuktikan dengan patilasan-patilasan sejarah, ya, terutamanya kerajaan Majapahit. Nah,
Secara perekonomian pun dan juga industri, masyarakat Indonesia sudah memiliki tradisi perdagangan dan juga ada tradisi pertanian. Nah, di sini kenapa kita harus belajar terkait materi-materi ini terlebih dahulu? Ini supaya ada gambaran untuk di kemudian nanti kita tahu jalur masuknya Islam itu dari mana. Kita harus ketahui yang pertama geografinya dulu, letak geografi. Yang kedua kita harus ketahui dari segi keyakinannya, terus kemudian dari segi perekonomian, politik, dan juga kesenian juga sasarannya. Sampai sini dapat dipahami. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir kata, pahami seadanya, bukan seharusnya.